Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, masuki minggu keempat di bulan Februari ini. Kami boleh ada sebagai karena kami ada, dan Tuhan berikan kami kesempatan. Pada pagi hari ini kami boleh bersekutu di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah penyampaian firman-Mu melalui bibir hamba-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa urapan-Mu. Dan kiranya juga Engkau urapi setiap penonton yang ada di rumah, sehingga mereka bukan hanya diberkati, tetapi hidup mereka berubah. Semakin hari semakin firm kepada Tuhan dan semakin hari semakin kuat menghadapi setiap tantangan kehidupan dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap untuk menerima berkat. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi SLCC, apa kabarnya? Hari ini minggu keempat di bulan Februari. Minggu lalu kita tahu senior pastor kita sudah menyampaikan ada Yesus di tengah-tengah kita. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita mulai khotbah kita seperti biasa, saya mengundang semua jemaat yang ada di rumah untuk membacakan dengan keras firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup saya dan hidup kita semua saat ini. Mari kita baca firman ini dengan keras-keras yang menjadi pedoman hidup kita semua. Di 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Sehingga dengan demikian setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Pagi hari ini tema kita adalah Immanuel. Mungkin sebagai orang Kristen kita bilang, saya udah tahu Immanuel itu Allah beserta kita, betul? Nah, hari ini kita kupas sedikit aja arti dari Immanuel. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan satu kenyataan hidup, bahwa setiap orang pasti perlu supporter, setiap orang perlu pendukung, setiap orang perlu teman untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian tahu ini Sir Edmund Hillary. Nanti kalau Bapak Ibu Google, Bapak Ibu akan menemukan bahwa Edmund Hillary adalah orang pertama yang menginjakkan kakinya di Mount Everest. Pada tanggal 29 Mei 1953, ia mencapai orang pertama yang mencapai Mount Everest. Kita tahu sebelumnya dari tahun 1920 sampai dengan 1952 sudah ada 7 tim ekspedisi yang profesional dan mereka tidak pernah menyampai ke puncak. Tetapi pada tahun 1953 Sir Edmund Hillary mencapai menjadi orang pertama yang menduduki Mount Everest. Bahkan kalau kita Google, kita lihat Edmund Hillary, kenapa ada gelar Sir? Dia mendapatkan satu anugerah dari Ratu Elizabeth, mendapat panggilan Sir sebagai orang yang diagungkan. Nah, sebetulnya di balik kisah ini jarang sekali orang yang tahu ada Tenzing Norgay. Siapa Tenzing Norgay itu? Kita juga mungkin jarang dengar ya. Nah, Tenzing Norgay ini sebetulnya kalau mau dikatakan dia adalah orang yang pertama yang menginjakkan kaki di Mount Everest. Kenapa bisa begitu? Nah, Tenzing Norgay ini adalah pemandu orang untuk naik ke Mount Everest. Bahkan dari 7 ekspedisi yang pernah naik, ada beberapa yang dipandu oleh dia dan tidak mencapai garis finish. Ketika Sir Edmund mendapatkan penghargaan, wartawan bertanya kepada Tenzing Norgay, kenapa nama kamu tidak muncul? Kenapa kamu begitu bahagianya masih tidak iri atau tidak kecewa, namanya tidak disebut? Dia mengatakan satu hal yang sangat baik yang perlu kita tiru juga. Dia bilang, sebetulnya untuk mencapai Mount Everest itu, saya hampir orang pertama yang menginjakkan pertama di puncak. Tetapi ketika saya mau mencapai garis finish, saya panggil Sir Edmund, kamu dulu yang maju, bukan saya. Loh, kenapa begitu? Karena saya tidak bercita-cita untuk menjadi orang pertama yang naik ke sana. Tetapi Sir Edmund itu adalah tujuan hidup dia adalah untuk mencapai ke atas. Dengan demikian, Sir Edmund Hillary tidak akan bisa mencapai Mount Everest tanpa pendukung itu. Satu lagi, saya kesaksian hidup saya pribadi. Pernah saya saksikan juga bahwa pada tahun 2020 saya mempunyai cita-cita untuk bisa goes sejauh 200 km. Dan Desember 30 saya kesampaian mencapai 200 km. Apakah saya hebat? No,
sebetulnya di balik semua itu ada seseorang yang hari ini harus saya sampaikan, yaitu namanya Nathanael. Dan orang ini adalah salah satu koordinator di ibadah di SLCC. Beliau adalah orang yang membuat saya mencapai 200 km. Saudara tahu dalam perjalanan itu tidak mudah. Sempat di kilometer 150 ban saya pecah. Ban saya pecah, saya bilang gini loh, wah mungkin Tuhan tidak berkehendak saya mencapai 200 km. Ya sudah, kita selesai. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nathanael, dibilang, ayo Pak, bisa Pak, kita gotong ke motor saya, kita cari toko sepeda, kita perbaiki bannya. Padahal bannya ban khusus, tidak mudah untuk diperbaiki. Cuma dalam hati saya, ya sudahlah, kita nggak usah lah. Tapi akhirnya singkat cerita, saya gotong sepeda sama dia, kita keliling naik motor dia, cari toko sepeda, dan singkat cerita berhasil Bapak Ibu. Dan saya mulai goes lagi. Hari sudah mulai gelap, sampai di Citra Raya sebelum sampai rumah saya, itu sudah pukul 6.30, sudah gelap, dan saya lihat kilometer baru 193. Apakah saya harus nyerah? Seperti topik di SLCC, resilience. Nathanael berkata, lanjut Pak, nanti saya sinari pakai motor sampai rumah Bapak. Akhirnya saya sampai rumah. Berarti tanpa Nathanael tidak ada 200 km saya. Dan doakan semoga 2021 saya bisa mencapai 300 km. Nah, Bapak Ibu, mari kita masuk ke dalam firman Tuhannya. Di dalam Matius 1 ayat 23, kita baca sama-sama. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di dalam kitab Yesaya 7 ayat 14, ini 700 tahun sebelumnya, ini sudah dinubuatkan juga, sama percis. Dikatakan seperti gini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, kata Immanuel itu ditulis hanya 3 kali di dalam Alkitab. 2 itu menyatakan bahwa Yesus sendiri itu adalah Immanuel. Memang kita tahu kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi dia juga menyertai kita dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi kita kupas sedikit, kata Immanuel itu dalam bahasa Ibrani-nya terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama Immanu dan El. Immanu itu adalah kata dasar dari menyertai, nu itu kita. Nah, coba kita garis bawahi kita. Jadi bukan Allah menyertai Hasan, bukan Allah menyertai Pak Teddy, Allah menyertai Pak Nael, Allah menyertai Pak Samuel, Sulaiman Irwan. Bukan hanya itu aja, tapi Allah menyertai kita semua sebagai orang-orang percaya. Nah, pertanyaannya, kenapa begitu banyak masalah dalam kehidupan orang Kristen? Kenapa hidup saya tidak maju-maju? Kenapa usaha saya semakin drop? Kenapa kesehatan saya tidak pernah sembuh? Nah, hari ini saya hanya akan bicara dengan 2 topik saja. Tadi kita katakan bahwa Immanu, Allah menyertai. El itu adalah kata dasarnya Eluah, yaitu Allah. Dengan kata lain, kita semua ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Senggol kiri kanan di rumah bilang, Immanuel. Immanuel. Nah, yang pertama adalah jangan takut. Loh, kok ngomongin jangan takut lagi? Memang jangan takut. Kita nggak boleh takut. Kalau Allah beserta kita, siapa yang bisa lawan kita? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu di dalam kisah Yosafat, di dalam Yosafat, Raja Yosafat, kita tahu kalau kita baca Alkitab kita udah tahu akhirnya dia menjadi raja yang hebat, yang bagus. Tetapi ada satu masa ketika dia akan diserbu oleh berbagai bangsa-bangsa yang bersekutu untuk menyerbu dia. Apa yang dia lakukan? Kita lihat di dalam 2 Tawarikh 17 ayat 3 sampai dengan 5. Kita baca sama-sama yang di rumah. Dan Tuhan menyertai Yosafat. Kuncinya hanya itu aja. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena dia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapak leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Bapak Ibu sekalian, saya pernah ketemu rekan saya mengatakan gini, Pak, sebetulnya saya udah jatuh ke dalam dosa. Kenapa kok tiba-tiba ngomong jatuh?
Saya kadang waktu itu udah pusing Pak, bisnis susah, kepepet. Saya cari orang pintar katanya. Maksud cari orang pintar. Saya bingung kalau ada orang yang mencari orang pintar gitu loh. Apakah kita bodoh? Apakah Tuhan kita bodoh? Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu satu hal. Immanuel. Kalau Tuhan beserta kita, semuanya akan beres. Beres dalam arti kita tetap masuk dalam ujian. Karena setiap kita harus naik kelas dalam kehidupan. Amin. Nah, kita baca lagi selanjutnya. Melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaannya yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat. Sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita baca firman ini, sepertinya ya Yosafat terang aja. Tuhan menyertai. Karena dia adalah keturunan dari Daud. Orang yang mengasihi Tuhan. Ya betul. Tetapi Bapak Ibu tahu ketika dia sedang menghadapi masalah itu dan raja salah satu penasihatnya mengatakan kita lawan, dia katakan apa? Aku mau datang mencari Tuhan dulu. Instead of takut, daripada dia ketakutan, dia bilang aku mau datang mencari Tuhan dulu. Nah, mungkin hari-hari ini kita semua sama. Banyak bisnis yang susah, banyak yang bekerja dipotong gajinya. Banyak yang sakit penyakit kok nggak sembuh-sembuh. Bagaimana dengan COVID-19 ini nggak jelas. Tapi pada pagi hari ini saudara saya kasih tahu bahwa Immanuel, ketika Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut lagi. Di dalam bisnis kami semua sama. Kami mau saksikan sedikit. 80% dari usaha kami semua istilahnya gatot kata orang, gagal total, tutup, zero income. Hidup kami tidak pernah takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin orang-orang sekeliling kami melihat bahwa kenapa Hasan santai-santai, senyum-senyum. Saya tidak takut, karena saya tahu apapun yang terjadi atas seizin Tuhan, Tuhan mendatangkan kebaikan dan Dia akan membuat indah pada waktunya. Nah, satu hari saya orang yang konvensional. Saya orang yang dari 59 tahun saya ada di bumi ini. Saya tidak pernah ikut-ikut yang namanya bisnis-bisnis yang di luar bisnis yang konvensional. Bisnis konvensional itu apa? Ya kalau ada barang saya beli, saya jual, untung, udah gitu kan. Dan kalau ada uang saya beli properti lah, beli tanah, beli bangun rumah, invest semua, uang seperti itu. Tapi kita tahu 7-8 tahun terakhir properti ambruk dan susah sekali, sulit sekali. Sedangkan kewajiban tetap harus dijalankan. Dan saya menutup pintu. Tidak mau ikut-ikutan dengar lah. Tapi satu hari saya ketemu dengan salah satu rekan saya, dia dikatakan gini, Hasan, if you don't take risk, actually you are on the risk to be bankrupt. Kata-katanya simple tapi menjadi renungan bagi saya. Kalau kamu tidak berani mengambil resiko, kamu sebetulnya sedang beresiko untuk bangkrut. Akhirnya saya masuk ke dunia zaman now, katanya dunia digital, teknologi, dan kami ikuti semua. Hari ini semuanya tercukupi dan Tuhan terus membawa kami naik, tidak pernah turun. Beri kemuliaan bagi Tuhan di rumah. Nah, apakah saya hebat? No. Seperti tadi saya mencapai 200 km. Apakah saya hebat? Tanpa seseorang yang bernama Nathanael saya tidak akan nyampai. Sir Edmund Hillary, apakah dia hebat nyampai ke puncak Mount Everest? No. Tanpa Tenzing Norgay dia tidak akan nyampai ke atas. Oleh karena itu, pagi hari ini kita ingat bahwa kedatangan Tuhan Yesus bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari dunia ini, tetapi Dia juga menyertai kita selama kita masih ada di dunia ini, sampai kita di surga. Amin. Nah, kita belajar satu lagi dari seseorang tokoh yang tentunya sangat fenomenal, yaitu adalah Daud. Kalau kita bicara Daud, orang selalu ingatnya siapa? Goliat, ya kan? Lawan Goliat, dia menang, gitu kan? Tentunya ya dia lawan Goliat menang. Tetapi kalau kita lihat story ceritanya, pada awalnya Goliat itu ketika dia mengintimidasi Israel, bahkan seorang Saul yang panglima perang yang gagah berani, gemetaran ditulis di situ, ketakutan tidak berani melakukan apa-apa. Tetapi Daud yang imut-imut, kecil, dia berani mengatakan imannya. Nah, kita baca di dalam
Ketakutan adalah melemahnya iman kita kepada Tuhan. Jadi hidup kita tidak boleh takut. Maksudnya gini loh, takut dalam hal-hal tertentu oke. Tetapi ketakutan yang tidak mempunyai harapan itu no. Hidup kita nggak usah takut Bapak Ibu sekalian. Kita harus percaya bahwa Immanuel, ketika Tuhan menyertai kita, kita pasti bisa. Nah, satu lagi saya kasih ilustrasi yang simple Bapak Ibu. Akhir-akhir ini saya hobi main sepeda ya, sepeda road bike ya. Dulu saya lihat orang main road bike itu ngapain berkelompok, mau show off rame-rame seperti gitu. Oh, ternyata saya baru alami sekarang. Jadi ada yang namanya katanya istilahnya peleton. Peleton itu rombongan semua. Kenapa kalau dalam racing balapan sepeda itu mereka tim, komunitasnya tim. 8 orang, 7 orang nanti ketika mendekati garis akhir yang jagoannya itu akan maju ke depan legit kenceng. Oh, ternyata yang di depan itu adalah yang membuka angin. Kalau naik sepeda itu ada angin dari depan, itu dia punya power yang dibuang itu lebih besar 30-40% yang dibuang oleh dia. Yang di belakangnya itu tidak perlu power, Bapak Ibu sekalian. Dia bisa mengikuti dengan santai gitu. Dengan tenaganya masih tersimpan. Pada detik-detik terakhir dia akan lewatin dan dia akan finish. Nah, dengan demikian sama juga Bapak Ibu. Kalau kita berjalan dengan Yesus, ya kan, badai sebesar apapun juga, Yesus ada di depan kita. Kita nggak perlu takut. Kita harus hadapi dengan senyum. Karena apa? Ujung-ujungnya kita akan naik kelas. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat di kisah Daud. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Bagaimana seorang Saul yang gitu gagah berani di medan perang, ketakutan sama bangsa Filistin. Tetapi di dalam ayat 45 dan 46 dikatakan gini, Daud yang maju ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud adalah orang yang luar biasa sekali. Bahkan dicatat a man after my heart. Jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Dia tidak pernah mengambil kredit untuk dirinya sendiri. Dia selalu mengatakan bahwa Tuhan menyertai saya. Tuhanlah dari balik kesuksesan saya. Bapak Ibu sekalian kasih oleh Tuhan Yesus. Hari-hari ini saya belajar banyak dari tokoh-tokoh di Alkitab bahwa kita harus humble. Apapun yang kita capai hari ini, nothing tanpa Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Oleh karena itu, dalam hidup kami tidak pernah hitung-hitungan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kemanapun diutus, selama kaki masih bisa berjalan, mulut masih bisa berbicara, kami akan lakukan itu. Amin Bapak Ibu. Dikatakan di sini bahwa Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Engkau bukan hanya menantang aku, bukan menantang Saul, bukan menantang bangsa Israel, tetapi engkau menantang Allahku, kata Daud. Kita tahu ceritanya ya, selesai. Bahkan dikatakan juga di dalam ayat 46, ini lebih dahsyat lagi. Hari ini juga Tuhan, nah ini ditembalin ya, akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Bagaimana dia tahu? Belum berhadapan Bapak Ibu. Tapi dia udah bisa beraikan semua itu semua. Apakah dia punya insting tajam? Enggak, karena dia tahu Immanuel, Tuhan menyertai dia. Dia nggak pernah takut sekecil pun juga. Dikatakan hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Kalau kita hari-hari ini ditolong oleh Tuhan, bisnis kita tetap bisa berjalan, penyakit kita disembuhkan. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, saksikan kebaikan itu bahwa Tuhan sangat baik, Tuhan yang menolong saya. Memang ada kalau penyembuhan penyakit ada andil dari dokter, ya kan? Mungkin ada andil dari suplemen atau obat yang kita makan. Tetapi tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini topik kita adalah Immanuel. Kalau Allah beserta kita, apapun yang kita hadapi hari ini, kita hadapi dengan senyum. Amin. Nah, yang kedua, tetap dekat
kepada Tuhan. Ada yang satu hari ada seorang anak kecil bertanya gini kepada ayahnya. Dia lagi lihat di halaman belakang. Dad, itu pesawat terbang di atas seberapa besar ya, Dad? Kenapa bisa bawa, katanya ada yang besar sekali, ada yang muat 562 penumpang di dalam pesawat. Kenapa kecil banget, Dad? Dia bilang. Nah, dia bilang, menurut kamu berapa besar pesawat? Menurut saya sih kecil, gitu loh. Oke, kata ayahnya, dibilang gini. Sekarang kita ke airport, diajak ke airport, dia ke yang ada di landasannya itu ada pagar. Dia berdiri di situ menunggu satu pesawat lewat, tiba-tiba lewat A380 yang besar lewat. Anaknya bilang gini, wow, besar sekali, Dad, kata dia. Besar sekali pesawat itu. Nah, sekarang kamu tahu, kalau kamu mau tahu seberapa besarnya Tuhan kita, dekat kepada Tuhan. Semakin kita dekat kepada Tuhan, maka kita tahu betapa besarnya Tuhan kita. Unlimited, big, yang dapat menolong kita. Immanuel. Kalau kita dekat kepada Tuhan, Immanuel. Nah, kita lihat firman Tuhan di 1 Samuel 18 ayat 14 dan 28. Sekali lagi ini bicara mengenai Daud lagi. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Hanya satu kuncinya, sebab Tuhan menyertai dia. Hanya satu kuncinya. Kalau hari ini kita bilang pemotongan gaji, ketika Tuhan menyertai kita, Anda akan kagum dan akan melihat, loh kenapa saya bisa ketemu si A, loh kenapa saya bisa ketemu B, kenapa saya bisa dapat proyek ini, kenapa Tuhan bisa kirim saya ke dalam pekerjaan yang saya nggak pernah pikirkan bisa terjadi. Karena Allah menyertai kita, karena kita datang kepada Allah, karena kita dekat kepada Allah. Hari-hari ini tidak mudah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Banyak orang yang sudah mulai lemah imannya. Banyak orang yang mengatakan, udahlah nggak usah Tuhan, gue udah setengah mati katanya. Cari uang setengah mati, ya bisnis nggak ada harapan. No, kalau kita Immanuel selalu ada hope, selalu ada harapan. Kita harus maju terus bersama Tuhan. Amin. Nah, di ayat 28, lalu mengertilah Saul dan tahulah ia. Saul yang waktu itu lagi ngejar-ngejar Daud, mau membunuh Daud, nggak pernah bisa. Dan dia baru tahu bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Bahkan seluruh orang Israel mengasihi Daud. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, masih banyak sebetulnya cerita-cerita di Alkitab itu yang menceritakan bahwa ketika Allah menyertai segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, di sini orang yang dekat kepada Tuhan harusnya tidak ketakutan dalam hidupnya, tidak pernah ketakutan. Bahkan mereka harusnya sering bertanya kepada Tuhan di dalam setiap melakukan segala sesuatu. Nah, contoh lagi, satu lagi dari Daud. Di dalam 2 Samuel 5 ayat 19 dan 23 kita baca sama-sama. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan Filistin itu? Akan kuserahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kita baca ini enak, sebetulnya kalau kita mungkin di dalam posisi Daud, ketika dia lagi hebat-hebatnya, dia mengalahkan Goliat, dia bisa mengalahkan banyak dalam peperangan, dia menang. Perlu nanya Tuhan apa tidak? Nah, manusia pada dasarnya seperti itu. Dan saya pun pernah melakukan hal-hal yang tidak seperti Daud. Jalan aja, tapi ternyata kebentok sana-sini. Nah, kalau Daud enggak orangnya dibilang. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan bilang maju. Dia nggak peduli orang itu besar, bangsa itu besar, pasukan besar, dia lawan semua. Nah, terbaliknya, di dalam 2 Samuel 5 ayat 23 dikatakan, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dengan kata lain, kadang Tuhan menyuruh kita nunggu, bukan menyuruh kita nyerah loh, menyuruh kita nunggu. Disediakanlah strategi-strategi yang nanti akan Tuhan tuntun, yang kita juga nggak pernah kepikir, nggak pernah bayangkan, tiba-tiba kenapa bisa jalan begini jadi malah tembus. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih oleh Tuhan, kita tetap harus dekat kepada Tuhan, dekat di dalam komunitas rohani yang menguatkan kita setiap hari. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri dan kita lupa ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita, Immanuel, Allah menyertai kita, Roh Kudus ada di dalam hidup kita.
Nah, itu yang perlu kita bangun setiap hari. Nah, di dalam 2 Samuel 5 ayat 25 juga dikatakan, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan. Sangat patuh Daud itu kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai ke Gezer. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam hidup lebih baik masuk dalam badai bersama Yesus daripada tinggal dalam pelangi tanpa Yesus. Kenapa saya katakan seperti ini? Kita tahulah kisah di bagaimana murid-murid kena badai dan ada Yesus di perahu, dan mereka bilang, "Guru, kau enak-enak tidur, gak tahu ya kita udah mau binasa." Apa Yesus hanya mengatakan apa? Engkau yang kurang percaya. Engkau yang kurang percaya. Mungkin kita pikir kita adalah anak Tuhan. Mungkin kita pikir kita udah pelayan inti di dalam gereja. Mungkin kita sering berdoa kepada Tuhan. Apakah kita percaya Allah Immanuel? Kalau kita percaya Allah Immanuel, kita gak pernah takut. Kita akan lalui semua badai-badai ini dengan senyum. Karena kita tahu Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Nah, Immanuel bukan berarti kita bebas dari masalah. Bukan berarti kita bisa mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Tetapi sesuatu yang pasti Bapak Ibu, sesuatu yang pasti bahwa Tuhan pasti memberikan segala yang kita perlukan. Mohon dicatat, Tuhan selalu memberikan segala yang kita perlukan. Apa yang kita perlukan? Ya, yang pokok-pokok kita perlukan. Apakah kita masih bisa makan 3 kali sehari? Apakah kita masih tidur di bawah yang ada atapnya? Apakah kita masih bisa bernafas dengan banyaknya oksigen? Apakah kita masih diberikan kaki untuk bisa melangkah? Semua disediakan oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena Immanuel. Dan itu sudah dinubuatkan dari kitab Yesaya sampai di Matius sebelum kelahiran Tuhan Yesus sudah dikatakan bahwa Yesus Immanuel. Nah, saya akan tutup Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Satu kali Denzel Washington mengatakan begini Bapak Ibu. It's not how much you have, it is what you do with what you have. Bukan seberapa yang kamu miliki, tetapi apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu miliki. Tuhan dapat menilai kita. Kalau kita hidup hanya untuk mengejar-ngejar harta untuk kepuasan diri sendiri, kita tidak pernah puas. Dan kita pasti pada ujung-ujungnya akan kecewa kepada Tuhan. Tetapi ketika kita bisa berbagi kepada orang, dan kita bisa menjadi berkat buat orang banyak, dan kita bisa menjadi terang bagi orang banyak, menjadi garam ketika orang mulai tawar hidupnya, maka Tuhan akan melimpahkan hidup kita. Amin. Nah, ini ada beberapa statement yang akan saya bacakan. Jika jawaban Allah memang seringkali tidak kita duga. Jika kita meminta kekuatan, Allah memberi kesulitan untuk menjadikan kita kuat. Jadi kalau kita bilang, Tuhan kuatkan saya Tuhan, pasti dia akan memberikan kesulitan supaya kita menjadi kuat. Contoh seperti orang di fitness, dari ototnya kecil sampai besar. Karena kenapa? Dibebani sama beban-beban yang berat supaya ototnya menjadi kuat. Demikian dengan kehidupan kita. Kalau hari ini kita dibebani dengan masalah yang begitu besar, katakan, haleluya, puji Tuhan, Immanuel, saya akan menjadi lebih kuat lagi. Nah, jika kita meminta hikmat, Allah akan memberi kita masalah untuk bisa kita pecahkan. Jadi kalau kita minta hikmat, ya tentunya ada masalah yang harus kita bisa aplikasikan hikmat kita. Nah, jika kita meminta kemakmuran, Allah memberi kita otak dan kegigihan untuk bekerja. Banyak sekali orang yang mengatakan, Immanuel, saya anak Tuhan, aku anak raja, tapi nggak mau bekerja. Ah, ini nggak bisa Pak. Oh, itu susah. Oh, itu bukan buat saya. Oh, itu buat anak muda. Oh, ini bukan bagian saya. Oh, ini bagian istri saya Pak. Oh, ini bagian anak saya. Immanuel tidak bekerja seperti itu. Memang Tuhan menyertai kita, tetapi Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Apakah kita mau beserta Tuhan? Sama contohnya dengan bertepuk tangan. Kalau Tuhan begini dan kita tidak mau menyambut dengan tepuk tangan kita, maka semuanya akan sia-sia. Amin. Jika kita meminta keberanian, Allah memberi kita bahaya untuk kita atasi. Jika kita meminta kasih, Allah memberi kita orang bermasalah perlu ditolong. Jadi khotbah pada pagi hari ini adalah topiknya adalah Immanuel. Jangan takut, yang pertama. Yang kedua, tetap dekat Allah. Seberapa besar Allah kita, seperti ilustrasi pesawat terbang tersebut. Semakin dekat kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat
berapa besarnya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ibadah sudah selesai. Mari saya undang semua untuk berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Firman-Mu yang begitu singkat tetapi menguatkan kami semua. Dan pada pagi hari ini, sebelum hamba-Mu selesai untuk ibadah pada pagi hari ini, hamba-Mu mengundang bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, adik-adik yang di rumah. Kalau hari ini banyak ketakutan dalam hidupmu, mari taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa untuk Anda semua di rumah. Semua, puji Tuhan, semua yang ada di rumah. Bagi mereka yang merasa bimbang, merasa takut, merasa kecewa kepada Tuhan, hari ini juga ambil langkah bahwa kita percaya bahwa Allah Immanuel. Bapak hamba-Mu berdoa untuk tangan-tangan yang ditaruh di dada pada pagi hari ini. Kiranya Kau berkati mereka, berikan mereka hikmat, pengetahuan, kekuatan, dan pengertian bahwa Allah Immanuel dan mereka adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Tidak ada satupun badai yang mereka lalui tanpa seizin Tuhan. Dan mereka tahu bahwa kemenangan itu sudah ada di tangan, bukan akan datang. Dan mereka akan terus berjalan dengan sukacita. Dan damai sejahtera Tuhan ada pada mereka semua ya Tuhan. Terima kasih.